Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nia Dwi Puspitasari. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teknologi Material. Pada mata kuliah Teknologi Material ini ditempuh oleh mahasiswa di semester 2 dengan bobotnya 2 SKS. Mata kuliah ini secara garis besar membahas tentang bahan-bahan penyusun dalam pembuatan beton, serta bagaimana merencanakan proporsi campuran bahan-bahan penyusun tersebut sehingga dapat dicapai mutu beton yang sesuai dengan yang direncanakan. Untuk capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang beton sebagai material bahan bangunan dasar dan cara pembuatan semen dan persyaratannya. Air juga sebagai bahan campuran beton dan persyaratan-persyaratannya. Kemudian untuk subjek PMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang agregat dan cara menghitung persentase agregat gabungan, baik itu agregat kasar maupun agregat halus. Kemudian pada subjek PMK 3, mahasiswa mampu merencanakan adukan campuran beton dengan metode DO dan ACI. Pada subjek PMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat beton, baik itu beton basah maupun beton keras. Untuk subjek PMK 5, mahasiswa mampu melakukan pengujian karakteristik material, seperti merencanakan adukan campuran beton, trial mix, dan pengujian baik itu beton basah maupun beton keras. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Material ini, yang pertama, beton sebagai material bahan bangunan dasar dengan cara pembuatan yang terdiri dari semen dan air. Kemudian yang kedua adalah agregat dan jenis maupun persyaratannya. Mahasiswa dapat menghitung persentase agregat gabungan, baik itu agregat kasar dan halus. Kemudian materi yang ketiga adalah mahasiswa dapat merencanakan adukan campuran beton dengan metode DO dan ACI. Yang keempat, pengujian beton basah maupun pengujian beton keras dan sifat-sifat beton keras. Kemudian materi terakhir adalah tentang bahan tambah atau admixture yang biasa dipakai dalam bangunan teknik sipil. Untuk sistem pembelajaran diselenggarakan dengan pendekatan melalui blended learning, yaitu perpaduan antara luring dan juga daring. Diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara luring, dilakukan di kelas. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan meliputi yang pertama modul ajar, PowerPoint, buku referensi yang terbaru, dan artikel ilmiah yang relevan, dan juga ada video pembelajaran. Kemudian metode yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Yang pertama adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman, diskusi kelompok untuk membangun kolaborasi mahasiswa dan kerjasama tim, dan case-based learning. Jadi mahasiswa diberikan contoh kasus di mana dibutuhkan suatu perencanaan mutu beton dengan target tertentu yang menggunakan bahan tambah atau zat aditif. Dalam menyelesaikan studi kasus tersebut, mahasiswa diharapkan dapat bekerja secara berkelompok dalam merencanakan mutu beton yang diharapkan. Nah, kriteria penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama UTS sebesar 20%, UAS sebesar 20%, studi kasus 30%, tugas dan kuis sebanyak 20%, dan nilai keaktifan sebanyak 10%. Jadi penilaian tersebut dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti partisipasi aktif, ketepatan dan penguasaan materi, serta kemampuan menganalisis terhadap studi kasus. Dalam proses penilaian tersebut, saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasinya juga saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen
untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip teknologi material pada proyek infrastruktur teknik sipil. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah teknologi material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan ketiga. Mungkin sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, hari ini saya akan menjabarkan tentang bagaimana cara mencari gabungan agregat kasar dan halus. Jadi agregat kasar dan halus itu kita bisa mencari proporsi yang pas seberapa sehingga ketika dicampur antara agregat kasar dan halus itu tercapai kondisi yang ideal atau sesuai standar. Nah, sebelum kita menginjak ke materi yang hari ini akan saya sampaikan, mungkin saya minta bantuan kalian untuk scan barcode ini ya. Nanti minta tolong dikerjakan kurang lebih selama 10 menit. Ini tujuannya untuk memperdalam, untuk mengetahui seberapa pendalaman materi yang sudah kalian kuasai gitu ya. Oke. Baik. Sudah selesai semua untuk pengerjaan post testnya. Gimana untuk kesan dalam soal-soal yang dikerjakan tadi? Ada kesulitan? Ada? Yang mana? Silakan. Oke. Nama? 7. Ya, baik. Oh, 7, nomor 7. Nomor 7 ini ya. Jadi pertanyaannya, A itu luas apa? Nah, kita lihat di nomor, terlihat ya tulisannya ya? Di gambar ini sudah cukup menggambarkan sebetulnya bahwa yang ditanya adalah berapa bebannya atau P-nya. P-nya berapa? Mungkin kalian ingat di materi mekanika bahan gitu. Di mekanika bahan itu ada rumus apa ini? Sigma atau tegangan gitu ya, sama dengan P per A. Kalau tegangannya itu sudah diketahui, disebut F aksen C kan. Tegangannya itu 30 MPa gitu ya. Itu P per A. Yang ditanya P-nya berapa? A-nya apa gitu ya. Mungkin ada yang tahu sebetulnya. Tahu dan bisa membantu menjawab untuk rekan yang bertanya. Oke, bisa dibantu ke depan? Oke, terima kasih. Mungkin saya sempurnakan ya. Ini kan P-nya dalam kilogram. Yang ditanya di situ kan pilihan ganda ya tadi. Untuk kalau kilogram dikonversi menjadi kilonewton berarti dikalikan dengan gravitasi 530, atau 530 aja gitu ya. Kilonewton. Untuk A-nya ini bisa dilihat bahwa angkanya dari 15. 15 itu kalau digambar merupakan diameter dari silindernya. Jadi 1/4 pi d kuadrat gitu ya. Berarti kan luas lingkaran. Untuk A merupakan luas lingkaran gitu ya. Karena sesuai gambar ini. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Atas nama? Saya itu masih agak bingung di pertanyaan nomor 10. Kayaknya tertulis di kolom nomor 4. Baik. Itu yang lolos atau yang terpilih? Yang biru ya. Yang biru ini nanti juga akan ada materi yang lebih detail tentang ini. Jadi ini adalah yang lolos. Yang kiri, yang kedua dan ketiga ini adalah yang lolos, dan yang ketiga, keempat ini merupakan sudah digabung dan lolos juga kan.
Nah, pertanyaannya berarti tertahan gitu kan? Berapa yang tertahan pada ayakan diameter 6? Ayakan diameter 6. Diameter 6 itu kira-kira ada di tengah-tengah gitu ya. Kita misalkan ini saringan gitu ya. Tumpuk langsung kan ya? Mungkin yang sudah praktikum. Ini diameter yang 1,2, yang ini yang 0,6. Yang lolos di 1,2 sebesar lurusannya ya 26,07 itu lolos dia. Berarti turun ya, lolos kan. Yang turun dan berhenti di sini sebesar 26,07. Tapi ada juga yang lolos di ayakan nomor 6. Turun lagi. Tapi yang turun cuman 17. Oke. Berarti yang tertahan sisanya gitu. Ini kurangi 26,07 kurangi 17,16. Sekitar kalau ada di pilihan gandanya yang D gitu ya. Gimana? Tadi banyak yang benar apa banyak yang salah? Coba kita lihat file respon. Kalau nomor 1 dan awal-awal masih banyak yang benar sih ya. Sesuai. Oke. Ini nanti akan saya evaluasi untuk hasilnya. Saya rekap. Ada yang mau bertanya lagi terkait pos untuk pretestnya tadi? Sudah ya? Mungkin kita lanjut di materi pertemuan hari ini. Nah, hari ini tuh terkait gabungan agregat kasar dan halus. Jadi pengertiannya pencampuran agregat halus dan kasar itu karena memiliki sifat yang berbeda. Jadi ketika digabung akan menjadi sifat yang berbeda lagi gitu. Tapi akan menghasilkan campuran yang homogen. Karena kalau satu gradasi itu kan akan menghasilkan campuran yang kurang sempurna gitu ya. Terlalu halus aja atau terlalu kasar aja itu kurang baik untuk campuran beton kita nanti yang waktu dibuat benda ujinya. Nah, untuk mencapai proporsi yang bagus itu perlu beberapa cara. Hari ini saya akan menjabarkan 2 cara, yaitu cara trial and error sama nanti ada cara bujur sangkar. Untuk trial and error ini langkah-langkahnya seperti ini. Persyaratan gradasinya ini syarat ya, namanya syarat itu ya pakem ini tidak boleh dilanggar gitu. Jadi idealnya itu yang syarat ini, campuran agregat halus dan kasar kita nanti harus mencapai ukuran ideal yang sesuai standar ini. Nah, contoh cara coba-coba itu ya coba-coba. Artinya ini kan hasil analisa saringan dari praktikum. Dari hasil praktikum, dari hasil uji saringan didapat data ini, kemudian trial and error itu artinya coba pasir berapa persen, coba pasir 25%, berarti agregat kasarnya 75% gitu. Nah, untuk coba-cobanya ya tinggal dikali aja. Berarti di kolom yang ini caranya adalah yang pasir kan, ini kan kolom pasir dikali dengan 25%, berarti ini kali 25%. Terus sesuai ini ya, tambah dengan agregat kasarnya 75%, berarti ini kali 75. Mungkin bisa dicoba dihitung mandiri gitu ya di kertas masing-masing. Habis ini perwakilan salah satu maju ke depan untuk menuliskan hasilnya. Kayaknya langsung ini aja ya, langsung kolom yang ini. Langsung satu kolom aja, nanti dituliskan di sini. Ada yang sudah jadi? Silakan ke depan.
Oke, silakan dibantu isi ya. Yang lain bisa dicek hasilnya sudah benar apa enggak. Yang belum kebagian kita coba kedua. Nah, ini kita cek hasilnya Rifandi. Dibantu cek ya, benar nggak? Yang kolom ini ya, kolom golong gabungan coba 1. Di sini ya. Benar ya? Sama, oke sama. Saya pikir salah. Oke. Kita coba yang kedua. Coba-cobanya sampai apa gitu nanti ya. Kita coba yang kedua dulu. Tadi 25% pasirnya, agregat kasarnya 75%, sekarang pasirnya 30%. Bisa latihan mandiri, kalau sudah dibantu diisi ya di papan yang sudah selesai. Nanti sebut nama juga. Oke, silakan. Dibantu cek ya teman-teman. Sama nggak dengan, terima kasih. Nama? Raffi. Bisa sama nggak, bantu ya? Bisa sama ya? Mungkin ada jawaban kalian latihan mandiri, kemudian ada jawaban yang kurang setuju gitu, bisa tanya ke temennya yang sama gitu, yang benar. Bisa diskusi nanti ya di luar kelas. Oke, kita lanjut. Nah, sampai apa berhentinya? Sampai coba-cobanya itu sampai dengan ini kan spek gabungan. Spek gabungan itu lihatnya yang slide awal tadi. Nah, yang ini standar persyaratan atau standar berarti pakai standar yang mana ini? Ukuran saringan 38, berarti ukuran butir maksimalnya 8. Berarti kita pakai yang kolom yang ini ya. Oke. Kolom itu di copy aja di spek gabungannya ini untuk dicek. Jadi berhentinya ketika sudah masuk spek 1,25, apakah nggak masuk ya? Ini nggak masuk, ini masuk ya, ini masuk, tapi mayoritas sih masuk ya, terlihat masuk gitu. Yang 25%, yang 30 sama, yang terakhir aja ini ya agak ini ya, agak meraba-raba gitu karena namanya coba-coba. Nah, ada cara yang lebih presisi untuk kita lakukan sehingga dapat proporsi agregat halus dan kasar yang pas, paling pas dan memenuhi standar tadi, persyaratan agregat gabungan tadi yang di awal. Jadi langkahnya ini ada banyak, tapi sudah saya rangkum di masing-masing slide. Yang pertama kita bikin kotak bujur sangkar. Mungkin bisa latihan mandiri gitu di bukunya masing-masing. Harusnya pakai penggaris dan skala gitu ya. Bikin sebanyak berapa kotak itu? Berapa baris? Berapa kolom? 10 kali 10 10. Oke. Terus ditulisi sumbu X dan Y-nya 0. Yang ujung 0. Boleh yang atas ditulisi juga untuk angka-angka 10 dan seterusnya. Angka 1 buat kotak bujur sangkar, skala tertentu maksudnya terserah mau satu kotaknya 5 cm atau 10 cm secukupnya kertasnya. Langkah 2 untuk agregat 1 terserah, mau agregat satunya yang kerikil dulu atau agregat satunya pasir dulu. Persen lolos saringan digambarkan pada sumbu sebelah kiri. Jadi ini terserah mau ini kerikil dulu atau situ kasar, tapi umumnya di beberapa referensi ini yang kiri pasir. Pasir kita plot ke sini. Pertama 0 ya, pen enggak ya, pen tidak diplot. Yang 0,15 kita plot, ini 5. Ini merupakan persen lolosnya ya, di atas nih hilang tulisannya, itu harusnya persen lolos 5 diplot di sini. Di semua rata sebelah kiri. 5 plot sini, kemudian 18 gitu terus ya. Coba bisa didikte 5, terus 5 itu untuk yang dari bawah 5, 18,
52. 52 apa ya? 9. Oke. Sekarang yang langkah 3. Gampang ya? Ada yang bingung nggak? Ini gampang sekali. Nah, kalau strap itu berarti 0. Strap itu 0. Tapi kalau yang sana, ini berarti kalau strapnya di atas ini 100 ya. 100 0 sampai di 5 itu ya. 5 itu tapi dia yang yang nomor 4,8. Terus 5, makasih. 5 7 kira-kira memang ya 100. Ini 4,8 itu dia di sini. Di sini tadi mulai dari 15 ya, 15. Ya 0,15. Jadi diingat-ingat sendiri atau ditandai. Kalian tandai boleh. Mungkin gambar yang bagus. Nah, kayak gini, ditandainya di garisnya 0,15. 0,15 itu 5 dan 0. Terus ini 18 dan 0 kayak gitu. 5 dan 0, 18, 0 dan seterusnya. Harusnya pakai penggaris. 18 0 lalu 52 ke 0. Gampang ya? Terus 79 0. Lalu 90 ke 0 lagi. Belum 4,8 ya. 98 5. Ya. Sejauh ini mudah ya. Lalu 100 gitu ya. Jadi untuk melabeli kalian bisa tulis di sekitar garisnya gitu. ini berarti titik untuk 0,15 terus 3. Mm-hmm. 15 38. Sudah, habis ini apa ya? Langkah 5. Oke, langkah 5 itu kita lihat di sini ya, nanti coba salah satu maju. Langkah 5 yaitu tentukan yang ini. Yang ini ya, tentukan batas maksimum dan minimum yang paling dekat terhadap garis agregat 1 dan 2. Oh, ini belum ya? Kita belum bikin garis ya? Berarti langkah 5 yang ini ya? Maaf. Yang ini ya, langkah 5 ya. Pada garis penghubung tersebut tentukan batas-batas spesifikasinya. Batas spesifikasi itu apa? Berarti dari persyaratan kan? Dari persyaratannya. Persyaratannya ada di sini. Cuman harusnya ini oke, nggak apa-apa. Walaupun sudah ada jawabannya, tapi coba latihan ya. Ada yang paham nggak? Ini maksudnya apa ini? Kenapa ditebelin? Spesifikasi itu kan yang standar tadi di awal saya tampilkan. Ukuran butir maksimalnya 38 ya, sesuai yang kita tulis di sini. Paling tinggi itu ukuran 38. Berarti pakai kolom yang ini. Nah, 0,15 kita lihat angka di baris 0,15 itu angka persyaratannya 2 sampai 6. 2 itu di mana gitu di sini. Saya kasih contoh beberapa ya, nanti dicoba latihan ke depan gitu yang sudah memahami. Kita di baris 0,15 kan? Garis 0,15 ini ya. Dibatasi, kita disuruh memberi batas dari angka 2 sampai 6.
2 itu kan di sini 0 kan. 2 itu mungkin sekitar di situ, di sekitar 70 ya, saking ini enggak pakai penggaris gitu. 70 kita tebeli aja. Ini batas bawah kan, 2-nya itu batas bawah. Batas atasnya berapa tuh? Batas bawah 2. Kita tulis juga 2 di sini. Batas atasnya 6. 6-nya itu mungkin, padahal di sini tadi mentoknya 5 kan, berarti bisa bablas keluar bujur sangkar. Coba lagi, coba dari atas ya, coba. Di baris 19 itu batasnya antara 50 sampai 75. 50 sampai 75. Itu diameter 19. Berarti garis yang ini kan. 50 itu di sini ya. Bisa lebih ke sana sampai 75. Sekitar, jadi pakai penggaris aja dilurusin gini. Sekitar di sini. Jadi batas-batas itu ditebelin. Memang materi hari ini masih yang mudah. Mungkin minggu depan kita lanjut dengan cara yang kedua. Ini cara yang pertama, cara bujur sangkar. Kedepannya kita mau coba cara yang kedua, yaitu cara garis diagonal. Tapi itu agak lebih sulit. Hasilnya sama. Ini juga akan menghasilkan hasil yang presisi, sama yang diagonal nanti minggu depan juga sama, presisi juga. Nah, setelah sudah di tahap menebeli batas-batasnya, kemudian tentukan batas maksimum dan minimum yang paling dekat terhadap garis agregat 1 dan 2. Jadi batas-batasnya itu kita cari. Kita lihat sini ya, karena ini kurang presisi, kita lihat di sebelah sini aja batas maksimum dan minimumnya. Maksimum itu artinya garis yang ujungnya itu paling kiri dan garis yang ujung kanannya paling garis yang ujung kirinya paling kanan kayak gitu ya, sama ujung kanannya paling kiri. Jadi bisa kalian beri garis putus-putus gitu, warna lain pada garis yang dimaksud. Di sini yang paling ujungnya paling kanan ya, ujung kirinya paling kanan, yaitu untuk hasil saringan yang 1,2 ini ya. Kemudian yang ujung kanannya paling kiri yang untuk 0,15 ini. Nah, itu sudah. Langkah selanjutnya tinggal ditarik garis tengah-tengahnya pas 2 garis yang tadi. Ini sehingga didapat angka 67. 67 ini kalian bisa, 67 ini adalah untuk dituliskan di persentase agregat kasar. Umumnya itu agregat kasar yang persentasenya besar, karena agregat halusnya itu pasti lebih kecil. Jadi yang 67 ini adalah miliknya si agregat kasar, sisanya 100 kurangi 67. Ketiga itu yang miliknya agregat halus. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Materi hari ini cukup mudah memang ya. Nanti minggu depan agak lebih advance lagi metode yang garis diagonal. Untuk latihan di rumah terkait materi hari ini, kalian bisa ini di foto aja atau nanti saya share di drive juga bisa. Baik, kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Terkait PR-nya mungkin. Cukup ya? Baik. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.